Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Shalom saudara, pernahkah mobil Anda diketuk di lampu merah dan ada peminta-minta? Bagaimana respon Anda? Pernahkah rumah Anda didatangi oleh pihak lain dan meminta sedekah? Bagaimana sikap Anda? Pernahkah teman kantor Anda WA saudara lalu bilang, saya butuh dana nih, anak gua sakit? Bagaimana respon Anda? Pernahkah Anda mendengar bahwa saudara Anda kecelakaan? Anda kecelakaan walaupun tidak saudara dekat, saudara jauh, tapi Anda dengar kecelakaan itu dan dia butuh bantuan. Bagaimana respon Anda? Dan saya tidak tahu bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang sepele seperti itu. Tapi saya ada sebuah kisah. Ada seorang supir taksi di Spanyol sering mengantar pasien gratis ke rumah sakit. Jadi dia supir taksi, jadi kalau ada pasien mendadak, dia antar ke rumah sakit dan dia nggak bayar. Dia antar, nanti dia jemput free saja. Dia saking banyaknya pasien yang diantar gratis, sehingga dia dikenali oleh pihak rumah sakit sebagai supir yang baik hati. Pada satu kali, supir taksi ini mengantar seorang pasien dan pergi. 2 jam kemudian, dia jemput lagi pasien itu. Dan biasalah seperti dia jemput, dia masuk ke lobi rumah sakit. Namun herannya, ketika dia masuk ke lobi rumah sakit, ada jejeran para perawat. Dan ada jejeran para dokter-dokter juga. Ketika supir ini masuk, mereka beri applause. Standing applause yang cukup lama, 2-3 menit. Dan dia kaget. Dan ketika dalam kebingungannya, maka salah satu dokter senior memberikan ucapan terima kasih, ucapan selamat kepada dia. Karena supir ini baik hati sekali. Ada berpuluh-puluh pasien yang datang ke rumah sakit, diantarnya dengan gratis. Dan mereka katakan, kami terharu dengan sikap baik hati Anda, sementara Anda adalah supir taksi yang juga butuh dana dari antar orang, tapi Anda tidak kutip. Dan ucapan terakhir sebagai ungkapan terima kasih, maka dokter itu tadi memberikan sebuah amplop pada supir ini. Dikatakan jangan ditolak, ini apresiasi kami saja, tidak seberapa dari jumlah puluhan ratusan pasien yang telah kamu antar. Dan akhirnya supir itu menerima dengan senang hati itu dana, itu penghormatan, dan dia pun ambil itu pasien dan antar ke rumahnya. Dalam kitab Amsal ada sebuah kalimat mengatakan demikian, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu, semua kita punya aktivitas sehari-hari. Ada di antara saudara yang pergi ke kantor, ada saudara pergi ke toko, ada saudara yang pergi mengajar, ada di antara saudara yang pergi ke perusahaan atau ke organisasi. Saudara punya aktivitas sehari-hari, berangkat jam 7 atau jam 8, pulang jam 5 sore, dan otak kita fokus ke itu saja. Namun ingatlah, dalam perjalanan Anda, dalam aktivitas Anda, ada saja orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa lihat, Anda bisa dengar, Anda bisa tahu. Dan ingatlah, ketika ada orang yang membutuhkan, baik di depan mata Anda, di depan kantor Anda, di depan meja Anda, di depan rumah Anda, itu tidak kebetulan. Itu adalah treatment daripada yang kuasa untuk mengetuk pintu hati Anda, untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan Anda mampu kok. Setiap kali orang yang sulit datang ke hidup Anda, ada kemungkinan Anda mampu untuk membuatnya. Kalau hal itu terjadi, Amsal katakan, engkau harus berbuat baik dan tidak boleh menahannya. Engkau harus berbuat baik dan engkau tidak boleh menahannya. Oleh sebab itu, penuhilah hari-hari Anda dengan mata yang terbuka, dengan telinga yang terbuka, dengan hati yang terbuka, dan pekalah setiap kali ada orang membutuhkan. Anda berhak dan Anda wajib, Anda bertanggung jawab untuk berbagi semampu Anda, sehingga orang lain tertolong. Dan saya percaya demikian Bapak Ibu, kalaupun balasannya tidak Anda terima dari orang yang Anda tolong, bisa saja dari orang lain yang perhatikan Anda, maka berkat pertolongan juga turun bagi hidup Anda. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan berkati.